Sahabat gembala yang dikasihi Tuhan, kalau saudara adalah seorang pecinta kain tenun sutra, maka kain tenun sutra dari Dusun Lemato, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat bisa menjadi referensi bagi saudara jikalau saudara menginginkannya. Saudara, Dusun Lemato dikenal bukan saja sebagai dusun penghasil kain tenun, tetapi oleh wilayah di sekitar Dusun Lemato itu, mereka memahami bahwa dusun itu juga dikenal sebagai kampung bisu. Mengapa begitu? Karena sepertiga dari penduduk kampung itu mengalami gangguan pita suara, alias menderita bisu. Saudara, membisu berarti bungkam, berdiam, tidak bicara. Dan betapa sulitnya kita jikalau kita berkomunikasi dengan orang yang pendiam. Kita akan kesulitan mengetahui apa yang ada di pikirannya atau apa yang ada di dalam hatinya. Karena kita ini bukankah orang-orang biasa. Kita bukan aliran orang kebatinan. Orang yang pendiam itu orang yang segala sesuatu ada di batin. Di batin bahasa Jawa, tidak diungkapkan secara lisan. Menghadapi pribadi yang pendiam itulah yang dirasakan oleh Habakuk, Nabi Tuhan. Ketika dia melihat keadaan sekelilingnya, dia melihat keadaan bangsanya di dalam keadaan penderitaan tertindas. Dia berdoa, dia berseru, dia meratap, dia berlamentasi kepada Tuhan. Ketika dia melihat orang-orang jahat itu diibaratkan oleh dia tumbuh subur seperti pohon aras. Tuhan, di mana keadilanmu ketika engkau menggerakkan bangsa asing menghancurkan ladang-ladang penduduk Yehuda? Bangsa kami mengalami penderitaan dan kami berseru kepadamu ya Tuhan, tetapi engkau tidak menjawab kami. Nabi Habakuk mempertanyakan keadilan Tuhan. Sahabat gembala yang terkasih, di dalam Habakuk 3 ayatnya yang ke-17, sang Nabi berkata, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ayat ini adalah sebuah gambaran kesulitan hidup. Pohon ara dikatakan tidak berbunga. Orang Israel itu dengan mudah akan menjumpai buah dari pohon ara. Tetapi kalau dikatakan pohon ara tidak berbunga, artinya dia tidak mengeluarkan hasil. Dia tidak berbuah. Artinya sesuatu yang biasanya dijumpai dengan mudah oleh penduduk Israel itu kini tidak ada lagi, susah didapatkan. Kalau dikatakan juga pohon anggur tidak berbuah, maka kita tahu bahwa pohon anggur atau buah anggur adalah lambang kemakmuran hidup orang Israel. Anggur yang dicurahkan itu adalah lambang pencurahan berkat Tuhan. Hidup di dalam kelimpahan berkat. Maka jika dikatakan pohon anggur tidak berbuah, artinya bangsa itu hidup tidak lagi di dalam kemakmuran. Kehidupan mereka dalam situasi paceklik, kalau orang Jawa bilang. Saudara tahu apa itu paceklik? Keadaan di mana larang sandang, larang pangan. Keadaan sulit, keadaan pailit. Bahkan mungkin para ahli ekonomi mengatakan keadaan di mana resesi tiba. Bukan hanya itu, intensitas kesulitan yang dihadapi bangsa Israel itu dikatakan di sana pohon zaitun dikatakan hasilnya mengecewakan.
Kita tahu pohon zaitun itulah penghasil minyak zaitun yang dipakai untuk lampu penerangan. Dan minyak itu juga dipakai sebagai minyak urapan di dalam peribadahan yang menimbulkan bau harum. Sehingga kalau hasil pohon zaitun itu mengecewakan, maka ayat itu ingin menggambarkan bahwa kehidupan umat Israel saat itu dalam keadaan suram. Mereka berada pada situasi yang sulit, pada titik nadir yang benar-benar bawah. Intensitas kesulitan itu, penderitaan itu diungkapkan lagi oleh Nabi Habakuk yang mengatakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan dan hewan ternak tidak ada di dalam kandang. Saudara, semuanya itu adalah gambaran yang menunjukkan keadaan terpuruk pada titik nadir di mana hal-hal yang diperlukan di dalam hidup itu terbatas, bahkan tidak ada. Dan pada titik itulah kemudian Habakuk berseru. Dia meratap kepada Tuhan. Dia mengungkapkan, mempertanyakan di mana letak kehadiran Tuhan. Dia mempertanyakan keperpihakan Tuhan yang seolah-olah condong kepada orang-orang jahat yang sedang berjaya, yang digambarkan seperti pohon aras yang tumbuh subur, sementara bangsanya mengalami kehidupan di titik nadir. Habakuk meratap, imannya tergoncang, keyakinannya rapuh. Ia merasa seolah-olah Tuhan, dia membisu, tidak menjawab doanya. Saudara, bukankah pada titik tertentu kita bisa mengalami seperti Habakuk? Tatkala kita berdoa, tatkala kita berkomunikasi dengan Tuhan, tatkala kita meratap, kita mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan permasalahan hidup kita. Dan Tuhan seolah-olah diam, tidak menjawab doa kita. Pada saat seperti itu, kadang-kadang iman kita juga bisa goyah. Kita kehabisan akal. Apa yang kita lakukan saat seperti itu, saudara? Apakah kita menyerah? Kita berputus asa? Bacaan hari ini melalui Nabi Habakuk memberi teladan kepada kita. Dia tidak menyerah, sebaliknya Habakuk terus meratap kepada Tuhan. Habakuk masuk dalam keheningan kepada Tuhan, dan di dalam keheningan itu yang hanya tentang Tuhan, dan di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan itu Habakuk mengenal Tuhan secara lebih dalam, dan Habakuk mendapati kenyataan bahwa ternyata Tuhan itu tidak curang, Tuhan itu adil. Habakuk menyadari kesalahan hidup yang ia terima bersama dengan bangsanya adalah cara Tuhan mendidik mereka dengan begitu keras supaya mereka sadar bahwa selama ini mereka mengandalkan yang bukan Tuhan. Karena itu, apa yang selama ini menjadi andalan mereka dihancurkan oleh Tuhan. Selama ini yang membuat mereka menjadi nyaman, menjadi kebiasaan mereka, dijauhkan oleh Tuhan. Mereka diperhadap-hadapkan dengan Tuhan pada kondisi keterpurukan mereka. Dan Habakuk menyadari, dia menemukan Tuhan di dalam persekutuannya yang erat itu. Karena itu saudara, kerugian besar bagi siapapun yang hidupnya mengandalkan yang bukan Tuhan. Nabi Habakuk bersaksi bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan sukacitanya. Di ayat 11 ia mengucapkan kredo yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa yang berjejak di atas bukit batu. Ini adalah gambaran pribadi yang kuat, yang mampu berdiri di atas kesukaran hidup. Saudara, di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak sedang berdiam diri.
Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, Dia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dia turut menanggung beban penderitaan kita, sebab kita adalah umat tebusannya. Karena itu saudara, seperti Habakuk, mari kita semakin bergiat di dalam Tuhan, supaya kita merasakan kekuatan yang bersumber dari persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga seperti kaki rusa yang berjejak di atas bukit-bukit batu, ia melompat kegirangan. Demikianlah jiwa kita yang berbaut erat kepada Kristus akan mengalami kegirangan, karena Kristus adalah sumber sukacita kita yang abadi. Sekalipun kita menghadapi permasalahan hidup yang keras, seperti bukit batu, tetapi kita tetap bisa bergirang, berjingkrak, seperti kijang di atas bukit batu, karena kita yakin Tuhan adalah sumber kekuatanku. Tuhan memberkati saudara. Amin.